أكبر الله أكبر. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya sambutan sedikit demi sedikit. Mudah-mudahan Bagus Samsudin Jadab sehat jasmani dan rohani beserta keluarganya, Umihat dan seluruh anak keturunannya, mudah-mudahan bisa memperjuangkan pondok pesantren Nuswantoro ini sampai hari kiamat. Amin. Terima kasih untuk semua tamu dan mohon maaf apabila tempat yang kami sediakan ataupun cara penyambutan kami kurang berkenan di panjenengan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Habis sholat asar saya duduk, udah selesai sholat saya duduk di luar gitu, moro-moro kok kalingan saya kayak orang mabuk gitu, kayak orang apa, keracunan. Ini kenapa kan saya masuk lagi ke kamar, duduklah di sajadah saya, terus waktu itu ya apa yang saya bisa saya baca, terus saya apa, ini ada apa, ini siapa, mohon sama Allah ini ada apa. Jalan panjenengan datang berdiri ngantuk-ngantuk, man di sini rupanya kamu ya, ini rumahmu. Oke pak, oh di sini sampai keluar panjenengan keliling di rumah. Udah itu panjenengan pulang, kok saya pengen kesini lagi, bilang sama istri saya pengen kesana lagi. Perkenalkan, nama saya Ruswanto, asal dari Piki Trenggalek. Awal mula saya datang ke tempatnya itu tahun 2019 bulan 6. Untuk ruang pengobatannya masih di ruang tamu. Lalu mobil kelas itu diparkir di depan. Wah iya bener. Saya itu badan saya kalau habis kerja itu kan apa ya, seakan-akan rasanya itu lemas itu tiap hari begitu. Saya berangkat sama anak saya ke tempat obat, ya alhamdulillah sedikit demi sedikit itu perubahan di badan saya itu memang ada. Itu dulu awalnya itu saya sendiri sama ibu sedang ibadah itu, sholat itu memang belum bisa tertib, masih sering bolong. Ya alhamdulillah setelah saya sendiri kenal sama Abah, itu perubahan hidup saya, terutama di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam rezeki saya, itu alhamdulillah luar biasa perubahannya itu, ya alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan rasa puja-puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan di malam Selasa wage ini ngaji roso rutinan malam Selasa wage, yaitu diambil dari kelahiran Bagus Samsudin Jadab. Mudah-mudahan kita semua
diberi kenikmatan sehat jasmani dan rohani. Amin. Selamat dunia, selamat akhirat, mulia dunia, mulia akhirat, sugi dunia, sugi akhirat. Dan mudah-mudahan kita semua mendapatkan kecipratan barokah, manfaat ilmu dari Bagus Samsudin Jadab. Amin, amin. Dan yang kedua, sholawat serta salam mari kita curahkan kepada junjungan baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli alaihi. Biqauli Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina. Dan mudah-mudahan dengan sholawat tadi yang saya sebutkan, kita semua diakui oleh baginda Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai umat yang diberi syafaat oleh beliau. Amin, amin ya Rabbal. Tak perlu panjang lebar, saya di sini hanya sambutan sedikit demi sedikit saja, karena nggak pantas untuk memberikan sesuatu wejangan, karena saya ini masih muda dan yang di hadapan saya ini para sesepuh bini sepuh yang sudah mempunyai keluarga 4 kepala. Jadi ya mohon maaf saya kurang pantas untuk menasihati jenengan, dan yang lebih pantas yaitu adalah guru kita yaitu Bagus Samsudin Jadab. Mudah-mudahan Bagus Samsudin Jadab seterusnya selalu istiqomah untuk selalu membimbing kita, maupun kita jauh dari tempat sini, kita mari kita doakan Bagus Samsudin Jadab mudah-mudahan sehat jasmani dan rohani beserta keluarganya, umihat dan seluruh anak keturunannya. Mudah-mudahan bisa memperjuangkan pondok pesantren Nuswantoro ini sampai hari kiamat. Amin ya Rabbal alamin. Cukup sekian dari saya. Sebelum saya tutup, mari kita berdoa dulu. Mudah-mudahan dengan kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mendapatkan keberkahan dari majelis sholawat Nurzat Sejati ini, yaitu ngaji roso di malam Suroso Wake. Mari kita baca surat Al-Fatihah 3 kali, Al-Ikhlas 3 kali, Al-Falaq 3 kali, An-Nas, dan sholawat Nurzat 3 kali, terus sama Laqad Ja'akumnya 3 kali. Biridhoillah wali syafaati Rasulillah Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ila arwai wasabi wa zuriyati wa ikhwani minal anbiya'i wa mursalin wa li kulli sabi kulli ajmain wa tabi'in bisan ila yaumidin, khususan wa ila hadrati Sultan wa Auliya Syekh Abdul Qadir Jailani wa Syekh Hasan Asadi wa Syekh Zakaria Yahya An-Nawawi wa Syekh Syarif Hidayatullah Cirebon Gunung Jati wa Syekh Sadat Kafi Cirebon Mbahku Sangkan Cirebon Pangeran Cakara Buana Pangeran Walangsung Sakti Somatullah khususan Masyayil Lirboyo Gajah Bekaran Kemar Kedalam Kemaswali Kemasung Jawari Gajah Matis Masjid Kibin Gajah Anwar Mansur Wajami Alul Bet Masyayil Lirboyo khususan Wasaina Bagus Samsudin Jadab Umiha Umiyuni dan Sumur Rijaluga yang batin Sariki Pakarikis khususan yang punya babat tanah wilayah sini Ki Ageng yang Sentono dan Ibu Mei Ageng Suprati, khususan para hadirin wal hadirat yang hadir di pondok pesantren Nuswantoro ini, khususan wilayah hadrati untuk para santri Nuswantoro, khususan wilayah hadrati abi wa umi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wal walidayya amin. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين رب اغفر لي الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد. لا إله إلا الله والله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات والسر ساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد النور ذات والسر ساري في سائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النور ذات والسر ساري بسائر الأسماء والصفات وعلى آله وصحبه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Mudah-mudahan dengan
surat Al-Fatihah, Al-Falaq, An-Nas, dan Kulhu, dan sholawat muzad dan lapotja. Mudah-mudahan dengan doa tersebut dari awal hingga akhir acara ini berjalan dengan lancar dan kita semua mendapatkan keberkahan dari tempat sini dan mendapatkan barokah dari doa-doa Abagus Samsudin Jadab yaitu guru kita semua. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Monggo diparingno Mas Gabriel. Nggih. Mas Gabriel. Nami jenengan iku lengkape sinten Mas Gabriel? Gabriel Saprilana. Gabriel Saprilana. Masya Allah. Saprilana. Masya Allah. Allahu Akbar. Nggih. Anu, panjenengan sapa sih? Niki anu, panjenengan teng mriki kan sedaya santri kula, anak-anak kula niki kan berarti nggih pemilik rumah, tuan rumah. Jenengan kedah anu nyopo tamu-tamu niku di sapa monggo. Waktu dan tempat saya persilahkan Temel Raden Mas Gabriel. Di sapa? Salam re, salam se. Tamu di sapa? Ayo, salam se. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Monggo. Bapak Ibu sedaya matur suwun, terima kasih. Monggo. Bapak Ibu sedaya matur suwun sampun ndugi teng acara rutinan malam niki. Nggih. Heeh. Monggo sareng-sareng zikir sholawat. Monggo sareng-sareng zikir sholawat. Heeh. Perkenalkan namamu siapa? Nami kula. Nami kula Gabriel Saprilana. Heeh. Saprilana. Heeh. Sampeyan pundi daleme? Kula asli Pandaan. Pandaan. Oh, Surabaya nggih. Nggih ta? Nggih Pasuruan. Pasuruan. Oh, iya. Heeh. Aku krungu-krungu anu ta, sampean pengen ndang rabi ta krungu-krungu kae. Ya sampean ngomong ta, Bapak Ibu sing gadah yoga setri sing butuh mantu. Kados kula monggo, ngomong ndang ngomong. Sampun wonten. Wah, apamu wis duwe? Nggih, tapi teng Jogo. Oh. Lan jaba maksudnya ora ning pondok ngono to. Ning pondok apa bahaya nek ning pondok wedhus kok ya. Nggih, Mas Gabriel. Ngobrolin nggih santai nggih. Wong bar mangan karo ngrokok ngopi-ngopi santai. Jenengan anu iso ning kene iki ceritane piye Mas Gabriel? Iso ning pondok kene iki. Cerita. Ben kena nggih cerita. Heeh. Kerentet ati mawon. Saurunge ning kene iki ning endi terus kok iso teko kene lho Mas iku cerita saurunge ning endi. Terus iso kenal kene iki piye ngono cerita to aja cepet-cepet ngono to Peh. Wong wedok seneng sing suwi lho, Bril. Ceritane maksudnya. Ayo, Nendang. Nggih saderenge kula wonten teng Embong tok. Oh, awakmu ning Embong. Nyapa ngamen? Nggih sembarang kalir, Bos. Wah. Yo sembarang kali nyolong barang lho berarti. Boten nek nyolong boten, Bos. Nyepang. Nggih. Terus. Nyepang ki nyapa to, Bril? Nggih niki Bos. Mengacara. Pengangguran pengacara. Pengen bebas mau mandiri. Oh. Mandiri apa bebas? Nggih bebas. Pirang tahun apamu? Pirang sasi pirang tahun lek mu ngepang kuwi?
mulai tahun 2013an lek mboten salah. Oh. Nyambut damel. Heeh. Tuline nggih teng Kempong tok mriku. Dadi awakmu ki ngepang ke tahun 2013. Terus mlebu rene tahun piro, Biril? Teng mriki mantun demo-demo niku, Pak. Pesulat merah. Oh. 2003 berarti ya. Saiki 2000 wis piro? 3 tahun ya. 2 tahun san. Heeh. Betah apa Bil ngene, Bril? Kadang-kadang betah. Kowe kate kejujuran to, Bril. Nyapa ora betah kok nyambut gawe ning kene, Bril? Ora. Ora kok nyambut gawe jane ya. Nggih mboten. Terus ning kene kok nyapa, Bril? Nggih ngaji ngoten, Pak. Salat, Ngaji, terus tirakat. salat, terus tirakat. Tirakatnya nyapa, Bril? Nggih poso niku, Pak, tuntun. Oh, poso. Terus posone biasanya pirang dina, Bril? Tergantung. Oh, peyuh. Kadek tergantung ngono to, Bril. Heeh, terus salate piye, Bril? Salate, Bril? Salate nggih alhamdulillah sakniki, Pak. Oh, ora lho Mas, ning kene salate piye kon piye ning kene? Jamaah 5 waktu Heeh, terus bar kuwi. ngaji. Oh, salate 5 waktu tok, renek liyane? Salat malam. Oh, salat malam. Heeh, terus. Ngaji. Ngajine apa le ngajine le? Ngajine nggih kita ngoten niku. Kita apa? Nggih kata, Pak. Oh, sebutno to. Alala. Alala. Akidatul awam. Awadatu Akidatul awam. Akidatul awam, terus Nggih hidayah. hidayah. Terus Al-Qur'an. Terus. Nggih lali, Pak. Alah. Enek fasolatane apa ora? Wonten. Oh, ngaji Al-Qur'ane apa? Tajwid. Tajwid. Heeh, nahwu sarape nek urung? Mboten demura kula dereng kula. Iya, heeh. Terus sing gawe awakmu ora patek betah mau nyapa? Mboten demura, Pak. Kadang-kadang nggih tadi eling-eling niku teng jopo ngoten niku. Apa eling ning jaba apa? Seneng-seneng nggih. Seneng-senenge apa? Jujur to. Nggih kata, Pak. Apa kuwi? Jane wedhusku ya nganggur. Jane ini melas ra iki lek randang dirabekne iki. Kadang-kadang. Kadang-kadang. Pas eling ngoten. Eling apa? Penake mancus ngono ya. Apa nek? Eling apa nek? Nggih seneng-senenge ngoten. Apa senenge apa kuwi? Nggih kata, Pak Mas. Apa iso Pak sebutne ta? Aku ya ben roh to, Bril. Apa kuwi? Nggih. Mendam. Jane cara ngombe banyu peceran sak baskom ya mendem lho jane wisan. Tenan. Terus selain mendem apa nih Bril? Sing marai kelingan Bril? Gitar. Apa coba? Sampai akai kok sampai ora kelingan piye to kuwi? Narkoba ini. Ngene iki lho Amit apa ya? Pemerintah iki lho, tolong titik-titik ngerti ngono lho maksudku. Ning kene iki yo nganu lho ngempeni anak-anak jalanan ngono lho rek maksudku iki. Seenggak-enggak iki ning kene penerus bangsa iki ora nganggo narkoba ngono lho. Paling enggak ning kene iki wis ora nganggo. Oh iya muga-muga enek sing ngerti lah titik-titik warga apa iki aparat Blitar iki to. Oh, dadi aja mung didelok eleke to rek. Ya enak apike barang Mas titik-titik iya to. Tapi yo penting gak penting. Sing penting Gusti Allah Maha ngerti. Sing penting Allah kuwi Maha melihat. Lek ngono ya nganu rek, tolong sesuk tukokno rantai ya. Tapi ora ngono. Insyaallah ki lho rek, ki lho wong sing kena narkoba kuwi
Saka utur ya amit lek ora kuat tenan gandoline kuwi wis minggat. Lho tenanan iki aku ora kok piye-piye maksudku cara bocah iki ora tak gandoli nganggo kasih sayang, ora digandoli nganggo selawat ya wis minggat. Ya wis minggat. Mangkane ngene rek, mangkane ngene. Bapak Ibu sedaya sing wonten teng dalem. Lek enek wong tekon gone Samsudin ki ngaji apa, terus nyapo. Ngono ki lek aku mung tak guyu, mung tak senyum ae. Mung tak senyumi tok ae. Wong liya ngerti apa? Wong jaba ngerti apa? Ning kene iki amit tok. Lah bocah-bocah jalanan, bocah-bocah sing pemakai narkoba, bocah ora maling ki lho wis alhamdulillah ning kene. Tenan ning kene iki wong bocah ora nganggo narkoba lho wis apik bagiku. Apa meneh bocah ki wis gelem salat ngene bagiku wis bonus. Iya, wong liya ngerti apa jajal kon ngopeni bocah pemakai narkoba lek enggak buta. Lah nggih niki amit nggih, amit. Dadi awake dhewe iki wis sipe ngono ae, wong liya ngerti apa. Penting awake dhewe kalih Gusti Allah. Terus ngene iki ya amit kalih pengurus-pengurus mriki kalih Pak Rete. Kula namung sering ngomong namung ngeten mawon. Pak Rete kabeh kuwi mau tulung diniatne mergo golek ridane Gusti Allah. Iso uga panjenengan ngongkon bocah ra tandang, panjenengan panggah ngongkon, panjenengan panggah sabar. Iso uga iku dadi sabare sampean mengko ning anak putune sampean. Iso uga sampean sabar karo bocah-bocah engko karo sampean karo Gusti Allah ya disabari. Sing wayahe sampean nglakoni kesalahan dikai ajab tabrak ning mobil apa piye mergo sabar karo bocah-bocah ngene iki. Wah, iki Rete iki sabar iki karo hambaku sing iki terus genti tak sabari iso uga ngoten niku wau. Dadi sing tak jaluk iki kabeh iki dilakoni kanthi ikhlas. Mergo golek ridane Gusti. Aja didelok bocah ngene iki rek. Bocah ancen yo ngene iki. Aja didelok bocah. Tapi didelok perjuangane awake dhewe, didelok mahabahe awake dhewe. Pisan meneh tak baleni. Wong liya ngerti apa. Pokok sing penting awake dhewe iki mau nglakoni pados ridane Gusti. Lek kabeh krana Gusti Allah enak iki kok. Dadi intine sing kula suwun dumateng panjenengan kabeh hikmah teko aku ngobrol karo anakku iki mau siji. Nglakoni apa ae kudu krana Allah Subhanahu lillah karena Allah. Mergo lek mboten karena Allah ya ora iso lek kon sabar ngoten. Muga-muga kita sedaya saged lillah karena Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Al-Fatihah. Karo kanca-kancane liyane tulung tak jaluk ya sing sayang ya mbek kancane ya. Heeh. Ini urung mangan ditekoni mangan purung. Lek mulai nglamun kalingan narkoba ngene ya jak ngobrol ngono ben gak kelingan ngono ya. Satur matur suwun. Matur suwun nggih Mas Gabriel nggih. Dibetah-betahne ya. Heeh, penting gak maksiat wis sampean wis hebat tok. Awake dhewe anu rek, aja gampang maidu. Aja gampang maidu. Mergo apa? Wong alok kuwi biasane gampang melok. Sampeyan ngertos to wonten tiyang niku maiduan. Akhirnya lah yang balik ning wangi dhewe. Ngertos to jenengan? Mboten sak kula sebut nih nggih. Zamane ST niku lho. Iki kan kapan ngomong pasti kan maido tiyang to. Maksudnya ngomong ke kae ngoten to. Bahasan akhirnya nggih balik teng tiyang iki ambak ngoten lho. Makanya awake dhewe niku aja gampang maido. Aja gampang berkomentar. Dawe guru kula niku zaman akhir ngeten iki
Sing paling sae niku ampun ngantos gampang komen. Niku mengke lek tiang gampang komentar akhirnya keseret dalam arus fitnah. Zaman ngeten iki. Mane salah siji tirakat niku nggih aja terlalu ikut campur urusane wong liya. Komen-komen ngoten niku lho, aja gampang-gampang. Aja gampang-gampang. Wis ngerti elek wae aja diomong, aja meneh urung ngerti. Niki seumpamane ngeten. Awake dhewe roh enek pejabat. Iya toh? Terus korupsi. Bahasan ngono awake dhewe komentare elek nguwelokno. Hati-hati. Awake dhewe iso ngomentari tiang niku. Mergo awake dhewe dudu pejabat, rek. Coba lek semana awake dhewe pejabat. Terus enek kesempatan korupsi. Urung mesti awake dhewe iku iso ora korupsi. Wis mending lek enek sing elek cukup didongakne. Ora usah milu-milu ngujat saestu. Masya ta kuwi elek lek diomong panggah jenengane kuwi gibah. Kuwi lek bener wae gibah, benere salah apa meneh salah dadi fit. Wis mending meneng saestu niku. Saestu kula ngomong ngoten iki mergo pun buktekno. Pun buktekno. Aja meneh kok ngoten niku. Kula niku sering ngandani tiyang sabar. Kan kula setiap ketemu tiyang ngoten nek masalah bojone ngamukan, anake nesuwan, maratuwane ngamukan, tanggane ngelokan, dulure rada edan. Kula kan sering ngomong sabar. Ngoten mawon balik teng kula lho. Din, kowe ngomongi wong sabar. Jajal kowe saiki. Tak tes tenan jarene Gusti Allah. Tenan niku. Sabar tenan apa ora? Dijajal asli karo Gusti Allah. Makane hati-hati omongan iki. Tetep balik ning awake dhewe. Mending lek urung ngerti meneng, ngerti yo cumane ngerti yo kuwi elek cukup didongak. Ora usah kaken komentar di zaman ngeten iki. Muga-muga manfaat nggih. Manfaat fitunya wal akhirah. Pun santai kalih ngopi. Kalih ngerokokan. Kang Anwar. Miki kena Kang Anwar. Heeh. Kang Anwar rada maju kirene. Lho tenan rek, ame sampean tak kandhani. Gebril niku lek ajeng salat kula niku madosi. Lho tenanan. Tapi kula nggih remen, mboten kok kula nesu. Maksudnya wis dikandhani ngoten niku kan salat nggih dadak goleki. Nggih ngoten niku wis ngejak nggih muga-muga awake dhewe ngejak awake dhewe ngoten mawon. Lek ridane Gusti Allah. Saestu. Nglakoni apa-apa kuwi mau diniatne pados ridane Gusti Allah. Ngadeg war. Heeh. Disambut. Ya. Sampeyan iki pemilik rumah war. Kowe sing duwe iki kabeh tekmu iki. Lah iki tamu-tamumu. Iki tamu-tamumu. Ya iki. Nyanduk, ameduk. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Untuk malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bersilaturahmi bersama. Di dalamnya beliau guru kita yaitu Abah Samsudin Jadab. Semoga kita selalu diberi kesehatan, Amin. kesabaran, Amin. dan rezeki yang cukup untuk keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Pertama-tama marilah kita ucapkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala
atas segala nikmat yang telah diberikan beliau kepada kita, berjuta-juta nikmat yang tidak bisa kita hitung satu persatu. Dan terima kasih untuk semua tamu, Bapak, Ibu yang telah hadir di rumah kami, dan mohon maaf apabila tempat yang kami sediakan ataupun cara penyambutan kami kurang berkenan di panjenengan. Kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga panjenengan memaafkan dan Allah Subhanahu wa taala menerimanya. Amin ya rabbal alamin. Amin, amin, amin. Untuk malam ini mari kita bersama-sama mengikuti kegiatan di pondok ini, yaitu sholawat dan zikir bareng bersama. Siap, siap. Semoga kita mendapatkan syafaat atas sholawat yang kita bacakan. Amin, amin. Dan semua doa-doa kita ataupun hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, ya rabbal alamin. Wes. Mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Oke. Apabila banyak kekurangan, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Amin, amin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya kena. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jenengan niku riyen pernah di balik ini teko kene. Maksudnya diusir kok kene pernah? Nggih, Pak. Sing ngusir sapa? Nggih, pemerintah. Oh, pemerintah. Jadi kamu itu ini pernah dipulangkan. Pernah dipulangkan sama Pemerintah. pemerintah. Gara-garanya apa? Gara-gara kasus yang belum pasti, Pak. Oh, iya pinter Pak No ya. Saiki pasti apa urung kasusnya? Nggih, pasti buatan bersalah. Oh iya, alhamdulillah. Alhamdulillah. Waktu kayak awakmu dibalik ini cah piro dipulangkan? Tengah Sumatera niku tiang 6, Pak, teng Sumatera. Oh, sing Sumatera wong 6. Nggih. Tapi total kabeh sekitar 16 ya. Nggih. Waktu dipulangkan itu sedih apa ndak? Nggih, sedih nggih. Campur-campur. Campur piye maksudnya? Gaduh-gaduh. Ya kudu sabar, kudu ikhlas ya toh. Nggih. Iki nganu. Awakmu kan wis diolehne. Iya toh, wis diolehne. Wis teko ngomah, awakmu ndi? Jambi. Waduh ya. Jambi. Terus rene karo bapakmu kowe ditertine neh rene. Nggih. Kuwi wis penak-penak ning jaba kok terus ning kene iki piye ceritane? Critano. Di beradaptasi ulang bahasa Ale kan rencang-rencangnya kata sing baru. Ora, maksudku kowe pas kowe kan wis mulai. Nggih. Mulai kan penak to ning omah. Terus kok iso balik neh ning pondok rene iki piye ceritane iki? Soal niku karepe bapak. Oh, karo bapake. Nggih. Iya, berarti bapakmu pengen kowe mondok. Pondok riyen. Ya ngono kuwi masih piye niat birrul walidain. Nggih, Pak. Niat mbahagiakno wong tuwa. Mergo sapa sing mbahagiakne wong tuane mesti uripe iki bakal bahagia. Heeh. Jadi sapa wonge sing mbahagiakne wong tuane, uripe mesti dibahagiakne karo Gusti Allah. Gusti Allah. Amin ya rabbal. Amin. Muga-muga awakmu betah ya. Amin. Muga-muga ora dibalekne. Amin. Nggih, matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sampinge, ke Malaysia indang. Ngomong. Kak. Kamu dari mana? Oh, Lombok. Besarnya di mana? Besarnya di Malaysia. Oh, di Malaysia. Terus bisa mondok di sini itu gimana ceritanya? Dari Malaysia langsung ke sini apa dari Lombok ke sini? Dari Lombok ke sini. Oh, iya. Apa gimana ceritanya bisa mondok di sini?
Kok bisa sampai di sini itu gimana? Kamu minta sama mama mau mondok ke tempatnya Samsudin ngono ta? Nggih, Bang. Oh, nyapa kok pengen mondok di sini kenapa? Alasannya apa? Apa karena kamu mencintaiku ngono? Terus terang, aku tak balas I love you too ngono, ya toh? Tertarik. Ketarik sama apa? Iya. Pengennya gimana pengennya? Pengen belajar apa di sini? Iya. Kesaktianmu adalah wong sakti iki wong sing sabar. Ora ana. Wong kok sakti ora sabar iki ora ana. Sing diarani ilmu hikmah itu dari buahnya kesabaran itulah kita mendapatkan sebuah hikmah, sebuah kebaikan. Ngoten. Heeh. Ngajinya di sini apa? Tadi pagi ngaji sama saya ngaji apa? Ngaji Al-Quran. Oh iya. Kalau siang ngajinya biasanya? Ngaji bab sholat. Mergo sholat itu penting. Pondasinya tiang belajar ilmu hikmah niku nggih sholat. Pondasine urip kiambak niku nggih sholat. Dadi ora iso awake dhewe belajar ilmu hikmah tanpa awake dhewe belajar ilmu syariat iku ora bakal iso. Teko awake dhewe istiqomah nglakoni syariat yaiku belajar wudu, belajar sholat niku. Niku mengke akhirnya ngertos hikmah. Ngoten niku wau. Coba disambut disapa. Nama saya Jaka gitu, Nang. Salam dulu. Oh, nah itu saya. Ya wis matur suwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo mate kene man, ngobrol kene man. Kowe iki iso teko kene aku ya gumun lho man. Maksudnya kowe teko kene iki piye maksudku? Kok moro-moro mendina kesurupan maksudku iki, he? Ngono lho. Kayak kesurupan iki mung sitok nyeneni aku wae ngono. Iya, den. Mbok yo sing tenanan ngono ae lek nyeneni. Kayak aku wiritan barang, hak Allah wingi. Mbah padahal nyeneni umi iki barang kadang. Kadang nyeneni dhewe. Dikan edan. Kowe crita, kowe maju ben genah. Salam sik di iki awakmu iki pemilik rumah lho ya. Wis awake dhewe nyantai ngobrol ae. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada bapak-bapak, ibu-ibu, saudara saya sekali telah hadir di Pondok Nuswantoro ini. Saya mohon maaf karena saya yang menyambut panjenengan barangkali saya kurang adab, kurang tata krama. Wah, saya masuk ke sedih. Ya gak apa-apa nangis so. Nggak, aku lo kaget sambutan baru-baru guyu. Tak kira kesurupan. Lah iya. Saya gampang sedih kalau udah. Ya gak apa-apa nangis so. Man. Biasa dengan Iya, gak apa-apa. Los nih. Karena suka apa dipaksa sama apa nih saya jadi. Los nih. Saya minta maaf gitu. Jangan nangis. Dan memang karena orang saya apa teh? Memang tidak sekolah, ya itu Badung juga gitu. Masya Allah. Kesini Tabarakallah. ingin memperbaiki hidup lah sini. Awal kesini saya sebetulnya istri lah yang bersikeras ngajak kesini itu Dia cerita ning kono jeneng aku. Oke. Dari setahun sebelum itu tuh udah siang malam masih nonton YouTube panjenengan. Nah saya ini gini Mbak, bukan tidak tertarik tapi kan panjenengan
selalu menemukan apa kedikdayaan lah istilahnya gitu kan, kesaktian. Saya jujur waktu itu saya tidak tertarik karena panjenengan apa niat menumpas dukun santet. Jadi ini prinsip Pak ya. Saya kejahatan itu tidak bisa ditumpas. Makin kita perangi makin banyak lagi orang yang jahat. Itu prinsip saya. Kalau bisa ditumpas ya polisi kurang gimana banyak, penegak hukum kurang gimana banyak. Tetap itu prinsip saya waktu itu. Terus tapi istri ayo kita ke sana, ayo kita ke sana. Tidak sengaja waktu itu bulan puasa, karena istri siang malam itu hampir tidak boleh saya nonton yang lain, nonton panjenengan itu. Habis buka puasa gitu saya ngerokok dulu. Nah istri ini sholat duluan, karena saya udah sholat duluan lah, pengen ngerokok dulu, saya ngerokok. Delala panjenengan lagi ngasih wejangan, kok didengar-dengar kok tertarik saya tuh. Yang wejangan-wejangan masuk ke dalam hati, karena panjenengan selalu bukan ini hadisnya, ini dari Qur'annya, bukan. Karena pengalaman panjenengan, apa yang sudah panjenengan lakukan, apa yang sudah panjenengan alami, hampir sama dengan apa yang selalu diutarakan sama almarhum abang saya. Jadi saya berapa tahun ya, hampir 5 tahun mencari sosok yang kayak almarhum abang saya. Tak menemui Bang, sampai udah kesana kesini. Terus saya bicara sama teteh saya, nanti bakal jumpa. Dan itu tidak sengaja saya jumpa dengar dengan ngasih wejangan. Terus ya. Jadi saya suka nyuri-nyuri dari istri saya, ada gengsi karena tadi nolak gitu, terus saya nolak. Jadi kadang istri tidur saya buka pas wejangan-wejangannya gitu. Oh dulunya hater saya. Dulunya benci sama saya, akhirnya cinta. Dipikir itu panjenengan itu ya itu memerangi itu aja gitu. Pamer kesaktian. Ya itu dipikir. Sok sakti. Karena hikmah itu kan ya betul kata panjenengan kan, hikmah itu bukan untuk dipertontonkan, untuk ini kan. Oh dulu musuh saya nih guys. Boten. Saya sebetulnya waktu panjenengan masih di Padepokan saya sering ngikutin panjenengan dulu. Tapi karena banyak yang menghujat, kadang saya sempat tertarik dengan panjenengan dulu tuh, tapi jauh, pikir tidak mungkin untuk berjumpa karena waktu itu ya istilahnya keuangan pun tidak memadai. Cuman nengok komenan itu kan itu sering dihujat, kadang gondok sendiri udah tak ngikutin lagi. Jadi sama istri itu, jadi udah mau hari raya, pas istri ngajak lagi, saya tuh pengen diajak lagi sama istri, kok istri udah ngajak lagi. Jadi pas mau hari raya ngajak, ya habis hari raya kita ke Jawa Timur. Jadi saya langsung bilang sama istri, kasih syarat dulu Pak, jaga gengsi. Boleh kata saya pergi ke Jawa Timur, tapi saya harus minta izin dulu ke orang tua saya. Karena dalam hati ini nih, kalau memang saya sampai ke sana, sampai ke Blitar sini, jumpa panjenengan, saya yakin dalam hati saya akan lama di sini. Jadi istri pun menyanggupi, ya apa kita pergi ke Bandung dulu. Terus saya minta ke Bandung, minta izin sama ibu bahwa saya mau ke sini. Awalnya tidak diperbolehkan, karena tidak diperbolehkan, takutnya saya kembali ke zaman dulu mungkin. Ya memang saya orang bisa dibilang bajingan. Jadi orang tua itu tak mengizinkan, untuk apa ngilmu. Jadi saya perlihatkan, yang diperlihatkan jangan jenengan sama orang tua bahwa di sini di pondok begini. Oh, ya udah, kalau di sana nggak apa-apa, yang betul menuntut ilmu,
mudah-mudahan kamu menjadi doa yang terbaik lah dari orang tua itu. Akhirnya saya kesini lumayan juga perjalanan 24 jam waktu itu naik travel. Pas sampai kesini, alhamdulillah sambutan panjenengan sangat istimewa buat saya. Terima kasih sekali lagi saya ucapkan. Lanjut, tidak apa-apa, lanjut. Lanjut. Alhamdulillah, terima kasih. Sambutan panjenengan sangat luar biasa buat saya, yang tidak pernah didapat. Panjenengan memang sosok orang tua. Rokan. Seneng Pak, ya seneng betul. Dan terus sudah itu saya 5 hari di sini kalau salah sama istri. Bahkan mau pulang pun tak boleh sama panjenengan pulang. Udah 5 hari itu saya pulang ke Jawa Tengah. Besoknya sore-sore habis sholat asar saya duduk, udah selesai sholat saya duduk di luar gitu di tengah rumah. Moro-moro kok kelingan saya kayak orang mabuk gitu, kayak orang keracunan. Ini kenapa kan saya? Saya masuk lagi ke kamar, duduklah di sajadah saya. Terus waktu itu ya apa yang saya bisa saya baca, terus saya ini ada apa, ini siapa, mohon sama Allah ini ada apa. Dalam panjenengan datang berdiri lantuk. Man, di sini rupanya kamu ya. Ini rumahmu. Oke, Pak. Oh, di sini sampai keluar panjenengan keliling di rumah. Udah itu panjenengan pulang. Kok saya pengen kesini lagi. Bilang sama istri saya pengen kesana lagi. Waktu itu saya masih usaha, aku kasih buka toko. Kebetulan toko kan sepi. Bilang sama istri, saya mau mau minta saran apa dilanjutin apa enggak, maksud saya tadinya kesini. Terus saya kan waktu kesini minta ijazah al-ikhlas. Jadi saya malam tuh saya ngelaksanain itu di dalam waktu zikir tuh ada yang datang perasaan. Jadi zikir itu jangan di rumah, pergi di hutan, di sungai, yang penting di luar rumah. Rasain desirnya angin, suaranya burung, suara hewan-hewan sambil diresapi. Saya tak ngerti, ujung-ujungnya harus ngaji rosok. Saya tak ngerti ini harus gimana gitu. Terus saya matur jenengan. Saya malam itu Pak, dalam waktu zikir itu saya pengen ke tempat jenengan lagi. Saya pengen ngaji rosok. Inilah nih, ada ini nih pertama kali jenengan di dekat tempat pemandian itu, rukyah itu, ngaji rosok. Malamnya saya bikin itu, malam besoknya jenengan di situ. Monggo siapa yang mau ngaji rosok. Masya Allah, saya sampai nangis Pak. Lihat tulisan ini. Saya memang penangis nih. Iya, lanjut. Saya memang cengeng, saya sedih nangis, senang nangis. Terus bilanglah sama istri, itu sama istri diizinkan saya ke sini tapi sendiri. Alhamdulillah saya ke sini tepat 1 bulan. Itu datang ke sini saya yang rencana mau nanya masalah toko itu tak terucap sama sekali. Bahkan di sini nih saya kadang baring-baring sambil nengok-nengok. Ya Allah, saya harus kerja apa harus buka lagi. Padahal saya rencana ke sini kan mau nanya panjenengan, tapi setiap jumpa nih tak terucap. Nah, terus terakhir saya mau pulang udah 1 bulan kalau salah di sini. Alhamdulillah diizinkan 1 bulan. Terima kasih juga sama Pak RT
yang lain selalu disuruh pulang. Kalau terlalu lama saya masih diizinkan ke rekening Gusti Allah. Terakhir saya pas mau pulang pamitan, waktu itu lagi di Jimbe, ada larungan atau apa. Saya matur ke jenengan pas baru mau matur, mau izin besoknya mau pulang. Saya belum ngomong, panjenengan malah bilang sama Pak RT, Teh, Bapak ini ajak ke Banyuwangi ya. Nah, kamu punya janji itu mau ngajak Umi ini ke Banyuwangi gitu. Ya, kamu di sana punya nadar itu kamu. Di Banyuwangi itu ceritanya saya ikut ke Banyuwangi. Alhamdulillah, terima kasih. Saya dibawa ziarah di sana. Waktu itu kebetulan yang di sana ada yang memang kenal juga sama saya, yang di Rawa Bayu yang di Rawa Bayu Macan Putih. Nah itu waktu itu ada petunjuk, ada salah satu tempat yang memang harus bumi. Terus di atas itu ada waktu itu ada yang waktu kumpulan sama Abah Nur, panjenengan, saya. Memang saya waktu itu, tapi bukan saya sih, sebetulnya yang datang kepada saya menjanjikan bahwa mau ngajak panjenengan satu ke Bogor, ke Gunung Salak. Itu satu, karena ada yang di Gunung Salak menunggu panjenengan ke sana. Waktu itu entah gimana, nggak sadar panjenengan tadinya mau ngamuk. Tapi saya waktu itu yang masuk ke saya, nanti saya bawa ke Gunung Salak. Terus yang kedua memang Umi di sana di Rawa Bayu itu ada satu tempat yang memang harus beliau yang tirakat di situ. Tapi belum kesampaian. Mungkin itu cerita saya sepenggal cerita, sebetulnya banyak sih yang ada yang ingin saya tanyakan. Waktu pertama kamu menghadap ke saya itu, waktu itu jenengan tanya tentang semua amalan yang atau ilmu yang kamu punya harus dibuang kembali ke Ahad. Itu ceritanya bagaimana coba? Itu gitu. Saya dulu mengamalkan surat Al-Ikhlas itu dari tahun 2016. Awalnya saya cuma sholawat, tidak boleh mengamalkan yang lain, sama yang membimbing saya. Jadi harus sholawat pun sholawat Nabi, tidak boleh yang lain. Terus almarhum abang ini, alhamdulillah beliau pengamal Al-Ikhlas juga. Jadi suka cerita gimana keistimewaannya Al-Ikhlas itu. Jadi saya tertarik, mulailah mengamalkannya 2016 atau yang sekitar tahun itu. Jadi pas kemarin di tahun 2022 kalau salah, 2022 saya lagi ngamalin malam-malam gitu. Saya sebelum ngamalin itu diantaranya tawasul ke Syekh Syubakir sama Yang Ismail Jati. Itu tarikan hati aja, bukan ada dapat ijazah. Nah, waktu itu pas malam itu ada yang datang sama saya, itu mah agak kalau dibilang nafas agak, tapi bukan nafas sih, gimana ya Pak? Istilah agak jelas. Jadi beliau nanya kepada saya, kamu mau tak saya kasih ilmu dan kamu mau apa yang kamu inginkan bakal terlaksana. Jadi saya, apa amalannya? Tapi ada syaratnya. Syaratnya semua ilmu yang kamu pelajari buang, hilangkan. Terus dikasih amalannya Allahu Ahad. Saya tak berani Pak, tak berani ngamalin itu karena dipikir ya kita capek-capek puasa, zikir, gerakan itu istilahnya, terus harus dibuang gitu aja. Itu saya kesana kesini nanya tentang itu.
ada yang ngasih amalan, yang ada jawaban, ada yang kurang diketok di hati lah, ada yang tidak boleh diamalkan, ada ya udah kalau diamalkan ya amalkan saja. Jadi tidak ada penjelasannya seperti itu. Nah, kemarin terakhir nanya sama panjenengan, alhamdulillah dapat jawaban yang memang cocok di hati. Kata panjenengan, Allahu Ahad, ya Allah cuma satu. Jadi tiangnya, tonggaknya atau sandarannya ilmu ya kepada Allah. Di situ baru saya sadar bahwa maksudnya dibuang itu bukan dibuang tidak diamalkan, jadi dibuang rasa apa ya, ketergantungan atau rasa mempunyai ilmu itu Melekat. Nah, rasa melekat itu dibuang. Jadi ya cukup kepada Allah aja, memohon itu hanya kepada Allah. Jadi menggantungkan semua keyakinan itu ya kepada Allah. Jangan menggantungkan keyakinan kepada suatu ilmu. Gitu. Iya, kalau kita kembali kepada Allah, Allahu Ahad, berarti yang dijalankan yang pertama adalah sholat. Jadi yang namanya ahad, yang namanya kembali kepada yang ahad, berarti kita kembali kepada sholat. Pondasinya ahad itu 1, hitungan 1 sampai 1000, 1 juta, itu dimulainya dari 1. Kalau diperbaiki dari 1, nanti akan memperbaiki hitungan-hitungan yang lainnya, akan memperbaiki ibadah-ibadah yang lainnya. Maka tirakat itu tidak usah yang berat-berat, cukup 1, tidak meninggalkan sholat 5, itu sudah tirakat yang jos. Tirakat itu tidak usah yang aneh-aneh jenengan. Mau bertapa di gua belum tentu mampu, mau puasa mutih belum tentu mampu, jenengan mau sedekah belum tentu mampu. Kadang ya tidak ada duit puasa kadang ya tidak mampu. Cukup 1 saja dulu tirakat itu, yaitu tidak meninggalkan sholat 5. Makanya baik itu Pak Rete, Umi, yang saya bilang hanya 1, dukung saya untuk menjalankan sholat 5 waktu. Karena yang paling mencintaimu, yang paling menyayangimu adalah orang yang mengingatkanmu tentang sholat itu ahad. Sholat itu ahad. Semuanya kembali ke sholat. Hidup kita semuanya juga itu semuanya tergantung dari sholat kita. Bagaimana perlakuanmu ke istrimu, ke anakmu, rezekimu. Kata Allah, siapa yang memperbaiki sholatnya, maka akan saya perbaiki semua urusannya. Ini janji ini Gusti Allah, rek. Itu bukan kata-kata saya, bukan kata-kata Allah. Jadi siapa yang memperbaiki sholatnya, maka akan saya perbaiki hidupnya. Makanya urepi rasa bingung-bingung, rek. Wes, sing penting sholat. Sing penting sholat. Jadi tirakat yang pertama, saya ulangi lagi, yang penting tidak meninggalkan sholat 5. Iku wis jos iku rek. Sing kepindo sebagai kauliyahnya, jadi ada taholli, ada tahalli. Untuk masalah dalemannya hatinya, yang penting tidak membenci. Yang kedua tadi tidak hibah atau tidak, bahasa Jawa niki cucuk lambe loh. Tumbuh cucuan. Lambe cucuan. Tombak cucuan. Suka adu-adu. Suka ngomong nih eleke. Pokoknya yang pertama dhewe ra duwe benci karo sapa ae, masih atau wong kuwi benci karo awake dhewe. Sing kependio sing penting ora ngomong nih eleke. Iki mboten jenengan kula mawon kadang-kadang ya hampir ketelonjok ngomong kelek uang. Ya kayak iki mau awal iki lho. Iya ta? Makane mengaji sini kok ora kok ngandani wong liya ngono iki ora.
Mboten. Ngandani awake dhewe iki lho aku bar ketapuk, iya ta? Iki lho aku bar ketapuk omonganku dhewe ta. Aku kan awal-awal ngomong mau sempat arep ngomong ke wong ta. Iya ora? Iya apa ora? Kan wong ngaji ki ora kok ngandani wong liya ngrumangsa awake pinter bener ora. Ngandani awake dhewe ngene iki lho. Ini iki lho ketapuk dhewe aku. Ngomongi wong mau aja ngomong ke wong. Lah aku mau lho ya hampir ngomong ke wong, hampir lho. Wis padha karo ngomong ke wong ngono ki mau. Angkane ngaji kuwi sebenarnya ya ngresiki atine awake dhewe. Ora kok aku ngene iki ngomongi sampean ora ngomong ke awakku dhewe ngene iki. Kau ya ngaji kuwi nata ati. Nata ati. Ya ben duwe aji kudu ngaji. Tak baleni meneh. Menungso ki mau ben duwe aji ya kudu ngaji. Makane ibumu iki sempat ngomong karo aku, "Yah, kira-kira lek ngundang Gus Kausar pira ya ngono." Iki ibumu iki. Aku demen ngono kuwi, demen. Dadi ora kok maksude mus mentang-mentang dhewe iki ngaji rasa, dhewe iki ora mung ilmu tapi ngilmu terus awake dhewe iki ngrasa bener kae mung kulitan tok kuwi masalah. Hati-hati kudu ngaji maneh. Wong kuwi mau tambah ngaji tambah ngerasa goblok. Tambah ngerasa ino. Tambah pengen belajar. Makane ya sampean ndongakno iso ngundang Gus Kausar. Amin ya Allah. Amin. Selasa wage dihadiri Gus Kausar ya. Ya ora gaul ta ya. Amin amin ya Allah. Iya ya ta. Tambah jos kok sampean ndongakno. Amin. Sampean ndongakno. Ngaji Selasa wage bareng Gus Maufik ya ora ya. Amin. Iya, tapi nek syaratnya apa Maufik rene kudu beli sapi jare. Beli sapi nek wis jane. Tapi insyaallah kok iso meneh kok insyaallah, ya toh? Lanjut. Iya lanjut no piye. Sama-sama pada. Pada Umi saya diterima akan bisa dianggap keluarga, dianggap anak, tidak malu menganggap anak goblok ini. Senang bodoh ya. Saya minta maaf karena saya orang tidak berpendidikan. Jadi kalau ngomong kadang ya rasanya pengen diatur tapi ya tak bisa ngatur asal terkelak gitu minta maaf. Ini namanya orang bodoh sampai dapat gelar di bodoh. Dilanjut, ini kan beliau tadi bahas tentang Ki Bodo. Ki Bodo ini kan gelar ini kan dapat karena bareng-bareng, saya ingat itu waktu bareng-bareng sama saya ke Gua Jedok. Jenengan kalau di sini tak ajak main-main itu ya moga-moga mau ya. Jadi waktu ke Gua Jedok itu beliau dapat gelar Ki Bodo. Dia tadi nyambung sama saya bilang, orang itu semakin belajar semakin merasa. Tapi lek uang kok belajar ngerasa pinter, niku berarti sing nampa dudu ati tapi nafsu. Nah, sing tak tekone saiki masalah Ki Bodo iki. Ben laene karo belajar. Aku yo karo belajar. Kan awakmu sering kesurupan to, Man? Nggih. Iya to, awakmu kan sering kesurupan. Coba critakno karo dulur-dulur rasane kesurupan iki piye ngono. Ngono lho. Ayo, maksudku sing diarani kesurupan ki piye? Apakah disurupi ya toh? Apakah kuwi sampean ki sebenere sadar tapi lambe pengin ngomong dhewe ya toh? Apakah dadak kudu dipancing sik nganggo emosi ngono? Apakah mergo apa mergo wirid terus ketarik ngono? Ya toh, ketarik ki fana. Fana ki ilang. Kaya contone Kanjeng Sunan Kalijaga kuwi fana. Fana ki ilang wis ora sadar kuwi wis ya kaya contone Ashabul Kahfi wis. Fana ki wis bleng ilang wis enggak iso
di anu hubung nih karo syariat maneh mergo cara wong syariat kuwi kan dikengken nglakoni perintah-perintah kuwi mau kan mergo duwe akal pikir. Lek wong gendeng kan ya ora kena to rek. Maksudnya kan enek sing ilang pleng ngono lho. Ya contohnya kisah Ashabul Kahfi gitu. Wong turu moro-moro tangi 100 tahun ngono masa ya kan nglakoni syariat kan ya gak mungkin iso. Terus kayak Kanjeng Sunan Kalijaga kan ya mak pleng kan ilang kuwi, fana. Kaya aku edan 3 bulan dhisik kae. Heeh. Masyaallah. Edan ngono kae ya mbah piye critane kok ya edan ngono. Wis ora ya rasa luwe ilang. Ya jane ya mbah ngantuk nih ya ilang. Ora pengen turu ora apa. Ya piye jenenge ra anu. Ngono kuwi, enek masa-masa ngono kuwi. Kowe cerita oman. Maksudnya kowe lepas kesurupan ngono kae iki nyapa ngono lho. Apa mergo akeh hutang? Dari awal nih Pak. Iya cerita. Sungane saya rek ya ben paham. Titik. Karena awal itu saya dulu masih bujangan. Di kampung gampang banyak orang gampang kesurupan. Saya sama Pak Bur. Saya gimana rasanya pengen kesurupan. Saya tahu saya pun berguru Pak Bur. Tapi waktu itu bukan asma karomah. Lupa lagi amalannya. Ya itu saya ngamalin itu cuma gerak ini aja Pak. Sampai pegel dua-duanya tangan terus saja gini. Sampai ini udah pegel ngerasain. Dia ketawa karena dia melihat sesuatu. Nanti biru cerita ini. Ini dia ketawa karena dia pernah melihat sesuatu begitu. Sampai ketakutan ini. Umi ini loh. Ini dia ketawa karena melihat sesuatu. Ini apa tadi? Oh. Lanjut. Pertama itu Saya cerita. Gurunya orang Jawa, tahu orang Jawa mana datang ke kampung itu ngajarin itu ilmu amatan, kalau dibilang Jawa Barat amatan. Jadi sama kayak asma karomah ini Mas. Maksudnya ada persamaan gitu. Cerita. Misalkan kita ini tak bisa silat. Kita ingat ada orang yang ahli silat sudah meninggal gitu. Nanti kita di ujung asma itu dipanggil. Hadiran. Jadi bisa sampai Sambatan. Sampai mau kayak karbo edan. Ya udah edan mau seruduk ke sana seruduk ke sini. Iya ada kawan saya. Kayak mau bisa kalau dibawa bercanda malum lah masih bujangan gitu. Dibawa bercanda bisa ya kalau karbo edan gitu kan di sambat. Tes aja gitu. Jadi dites sama dia memang seruduk ke sini. Pertanyaan saya kalau semuanya sama istri terus dites pakai singa kelaparan itu maksud saya. Itu kira-kira 5 jam bisa agak berhenti enggak gitu maksud saya. Semenjak itu saya tidak ini. Kambing jantan gitu gimana? Sebentar kambing jantan. Terus lanjut. Dia tuh sampai suruh cuci kaki orang tua ya ibu cuci airnya diminum sebagian dipakai mandi dites lagi tak bisa juga bergerak tak bisa sampai itu udah bertahun-tahun kemana-mana pengen ngerasain pengen ngerasain kesurupan itu gimana sih rasanya kesurupan itu Tentara kowe rada berwibawa didik tentara bodoh Saya tenang Pak Tentara tenang. Tak sengaja waktu mau buka toko waktu itu, ya itulah kenal dengan almarhum abang. Waktu itu mau buka toko, biasa bawa bikin acara gitu selamatan. Moro-moro abang ini harus dibersihkan dulu katanya badannya masa mau bersihkan toko bukan sebelum buka kan dibersihkan dulu toko maksudnya dipagarin gitu kan di Rupiah masa tokonya di Rupiah terus orangnya enggak udah gitu saya pengen tidur pertamanya tuh maksud jangan tidur enggak ngantuk saya tak tahan ngantuk saya jangan tidur tak tahan ngantuk nih ya udah tapi jangan tidur ya enggak cuma nyandar lah saya tuh dah langsung ketawa, bibirnya langsung ketawa. Dalam hati saya, kok kenapa ketawa gitu kan? Jadi ngetawain diri saya makin lama makin kuat. Udah di situ, kadang lupa saya tahu ini. Terus pas bersihkan tokonya itu, memang di toko itu dibilang angker lah toko yang tempat saya itu jarang yang kuat lama. Sampai muncul katanya makhluknya.
Nah saya di situ, saya itu di istilahnya kesurupan lah, kalau itu kesurupan. Jadi saya badan saya dipakai makhluk lain, entah roh, entah sukma, apa, saya di depannya. Saya nangis, tak bisa masuk ke badan. Saya nangis begitu. Memang tak bisa masuk. Itu dari siang, jam 2 siang, jam 2 malam belum selesai juga, saya belum bisa masuk. Nangis saya, tak tahan itu, pengen masuk, takutnya ya mati, baru saya tak bisa masuk lagi gitu ya. Saya nangis gitu. Jadi akhirnya alhamdulillah dah mau subuh itu selesai, bisa dikeluarkan, terus saya bisa masuk. Yang itu dia disuruhnya ya belajar itu, karena dulu saya jarang sholat juga tuh, tadi suruh sholat apa gitu. Akhirnya bisa mengendalikan. Belum Pak, waktu itu masih, saya pernah gila juga Pak, cuma saya tak lama, cuma entah seminggu apa 2 minggu gitu. Berarti lek pengen iso kesurupan edan sih. Besok kowe aja nggo baju ning pasar, nggawa klereng, nggawa anu tak tali. Klontang ngono ya. Saya sama anak saya diikutin, anak saya udah besar waktu itu, udah SMA kalau tidak salah. Jadi selalu diikutin sampai sholat. Jadi kayak gimana ya? Saya ingat, tapi kalau ada ambulan, saya bisa lihat di dalam ambulan itu apa. Kalau meninggalnya karena apa. Jadi saya tidak berani bawa motor. Jadi kemana-mana saya diikutin sama anak. Dikiranya apa dikiranya? Waktu itu saya cuma sholat Nabi Pak. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Enggak boleh yang lain. Karena waktu habis di Ruqyah, toko istilahnya udah di toko, terus saya diajak ziarah. Awalnya saya habis suka kesurupan itu diajak ziarah. Pas di tempat ziarah itu makamnya Raja namanya Daeng Marewah. Daerah mana? Iya. Daerah Tanjung Pinang. Tanjung Pinang itu, jadi pas ziarah ke situ, saya diperlihatkan di dalam kuburnya itu tengkorak gitu. Terus ada yang ngomong, kamu mau tak ilmu saya? Ya mau. Dalam hati itu jawab, kalau mau ya isap udal saya. Saya tak pikir panjang, saya isap aja udalnya itu. Saya isap udalnya, terus ada pakai mahkota, ada warna merah. Terus saya mau ambil, kata beliau, jangan, ini bukan buat kamu. Nanti ada yang ambil, tapi saya pinjamkan sama kamu waktu itu. Terus saya pulang. Nah pulang itu sering kejadian kayak kemasukan, tapi saya sadar. Sadar. Jadi saya tapi belum bisa kontrol. Tapi saya ingat apa yang masuk tuh apa yang diomongkan gitu. Cuma kalau yang masuk, kalau udah baca-baca gitu, saya tak ngerti apa yang dibaca, cuma mulut aja komat kami gitu. Karena mungkin kalau saya tahu apa yang dibacakan, nanti saya nyuri pula itu ilmunya. Jadi saya kasih amalan, cuma itu sholawat itu. Alhamdulillah sampai sekarang masih di ini. Itu tahun 2014 akhir. Nah semenjak saya gila itu sudah alhamdulillahnya bisa ngontrol. Jadi saya kalau pengen misalkan ziarah saya tawasuli dulu, setiap ziarah saya tawasuli dulu dari rumah. Misalkan hari apa saya mau ziarah, saya tawasuli dulu beberapa hari. Nanti saya ziarah. Ada yang datang. Sudah enggak apa-apa wes. Berhenti dulu dari situ. Nanti kesurupan gak lucu lagi. Jadi saya kalau ziarah itu saya suka siapa yang diziarahi, alhamdulillah sudah datang. Kalau malam itu istilahnya ahli kubur atau siapa atau kodamnya atau korimnya
Cuma alhamdulillah dari situ banyak ilmu, di antaranya ini mungkin mudah-mudahan bisa bermanfaat juga. Kalau kita bersedekah, beramal, misalkan buat orang tua kita atau buat siapa, itu jangan cuma buat orang tua aja. Siapa yang dikenali sama kita, niatkan. Itu satu, dia bisa bilang ijazah juga ya Pak. Diniatkan, disebutkan aja apa. Tidak akan mengurangi pahala sedikit pun kepada orang yang akan kita kirimi. Beda dengan hitungan dunia, kita masih 10.000 misalkan, makin kita bagi-bagi, makin sedikit kebahagiaan. Tapi kalau kita sodako, kalau kita masih 10.000 ke satu orang misalkan, 100 orang yang kita baca, kita kirimi, semua dapat 10.000, tidak mengurangi sedikit pun, malah pahala makin banyak. Itu dapat, saya ijazah itu dapat dari Tumenggung Raja Kosi. Al-Fatihah. Nggih, matur suwun untuk Pak Rohman atas ilmu-ilmunya. Semoga bisa bermanfaat untuk kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang kita lempar ya. Atau masih ada mau tambahkan? Ya, ada sedikit lagi Pak. Monggo. Alhamdulillahnya semenjak ke sini saya sangat berterima kasih telah dikasihkan ijazah amalan. Mudah-mudahan apa yang saya amalkan mengalir terus pahalanya kepada panjenengan juga. Amin amin. Kepada keluarga panjenengan. Saya tidak bisa membalas apa-apa, cuma ya bisa mendoakan, cuma bisa berharap mudah-mudahan itu pahala apa yang panjenengan ijazahkan, apa yang panjenengan berikan kepada saya mengalir juga kepada panjenengan. Amin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Segitu Pak. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nggih. Ini ada saudara kita untuk Pak Rohman, terima kasih, semoga ilmunya bermanfaat. Dari Watu Limo ya. Beliau ini Pak, siapa ini namanya? Kuswanto. Pak Kuswanto. Monggo mic-nya dikasih Pak Kuswanto. Jadi ada yang ingin ini saya tanyakan ke Pak Kuswanto. Panjenengan kan ikut sama saya. Jadi saudara saya itu kan dari awal-awal saya bikin padepokan. Dari awal-awal. Belum punya padepokan, belum punya. Jadi waktu itu saya masih babat bikin padepokan. Pertama kali, entah pertama atau yang kedua, intinya awal-awal itu saya pertama kali ruqyah itu ke rumahnya Pak Kuswanto ini. Di waktu itu belum punya padepokan, belum terkenal, Gus Samsudin belum. Berarti kan sudah sangat lama ya. Ya sekitar 2019-an lah, atau 2020, pokoknya awal-awal banget itu. Belum punya padepokan belum. Saya ingat kok pulang dari tempat Pak Kuswanto itu santri-santri saya waktu itu diusung, intinya diusung lah, diusir dari tempat saya. Ya termasuk yang usir ya itu. Yang ingin saya tanyakan gini Pak Kuswanto, dari begitu banyak orang yang mencaci saya, begitu banyak orang yang tidak suka sama saya, berobat ke Gus Samsudin mahal, biaya pembersihan rumah puluhan juta. Bahkan yang terkenal di daerah panjenengan itu kan saya kan suka jengges. Jengges itu maksudnya kalau ada orang berobat pasti minta biaya yang mahal. Tentu saya yakin jenengan itu banyak yang menghujat gitu. Terus banyak yang mencibir lah begitu. Yang membuat jenengan tetap bertahan selalu datang ke sini, silaturahmi ke sini itu apa Pak Kuswanto? Monggo cerita. Apa adanya saja. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas
waktu yang telah diberikan. Sebelumnya saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Kuswanto, asal dari Perigi Trenggalek. Oh, Perigi Trenggalek. Saya bersama istri saya ini, Oh ya, yang cantik ya. Ibu Aida Yani. Ini kemana-mana selalu ikut. Alhamdulillah. Ini mungkin saya boleh cerita sedikit. Awal mula saya datang ke tempatnya Abah itu tahun 2019 bulan 6. Oh. Itu Abah masih di rumah pojokan itu. Padepokan lama ya. Bukan lama, dulu belum dibangun, masih ruang pengobatannya masih di ruang tamu. Lalu mobil ras itu diparkir di depan Wah, iya bener. ruang pengobatan. Jadi awal mulanya saya dulu memang itu, saya itu badan saya kalau habis kerja itu kan apa ya, seakan-akan kok rasanya itu lemas gitu tiap hari kok gitu, habis kerja kok tidak mampu, terus menurun. Nah saya waktu itu buka YouTube itu kok hati saya itu kok tertarik, lalu bilang sama anak saya, ayo ikut bapak. Itu tanpa apa, waktu itu tanpa angan-angan sebelumnya, spontan gitu. Terus saya berangkat sama anak saya ke tempat Abah. Ya alhamdulillah sedikit demi sedikit itu memang perubahan di badan saya itu memang ada. Itu dulu awalnya itu saya sendiri sama itu sedang ibadah itu, sholat itu memang belum bisa enggak, belum bisa tertib, masih sering bolong. Jadi kalau saya sama itu kiai apa itu tadi itu, jadi saya itu kayak ada rasa benci gitu. Entah apa yang ada di dalam badan saya, apa itu saya sendiri tidak tahu. Ya alhamdulillah setelah saya sendiri kenal sama Abah, itu perubahan hidup saya, terutama di dalam diri saya, di dalam keluarga saya, di dalam rezeki saya, itu memang alhamdulillah luar biasa perubahannya. Itu ya alhamdulillah, itu semua karena Gusti Allah lah itu. Ya saya sendiri kenal Abah itu ya memang dari tahun 2019, walaupun itu banyak hujatan atau gimana yang menimpa Abah sendiri, saya sendiri tidak pernah rasa apa itu istilahnya rasa benci lah. Saya sendiri tetap cinta sama Abah. Saya sendiri memang saya di dalam hati saya itu memang tidak bisa dipisahkan antara hati saya sama Abah. Terutama itu saya juga itu seringkali itu jadi kalau melihat YouTube Abah itu memang nangis lah. Jadi seakan-akan kalau yang mungkin pernah kejadian itu Pak ya, waktu itu badan saya itu terasa kesakitan waktu pagi hari habis sholat subuh. Itu tiba-tiba apa itu datang ke setempat ke badan saya, sini saya obati, apa bilang gitu. Alhamdulillah waktu itu seketika Pak, itu rasa sakit dalam kaki saya itu langsung hilang. Ya saya sendiri tidak tahu Pak itu memang gimana ya. Ya pertolongan Allah. Dan pertolongan dari Allah. Makanya sampai sekarang pun mungkin saya tidak bisa karena saya dipisahkan sama Abah. Abah sendiri ya alhamdulillah sudah sangat banyak membantu
saya membantu keluarga saya sendiri belum bisa membalas apa-apa sama Abah, sama keluarga Abah. Dia bisa, saya cuma bisa mendoakan Abah saya sama istri. Dia bagus sholat, dia sholat malam itu selalu kirim Al-Fatihah buat Abah sama keluarga Abah. Amin, amin, amin. Ya, terima kasih Abah atas pertolongan. Semua itu memang dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menuntun saya ke tempat Abah. Dan terima kasih sekali Abah ya. Mungkin ini saya sendiri tidak bisa berkata apa-apa lah. Itu memang sudah luar biasa memang. Semua itu ya mungkin saya sendiri tidak tahu kan. Lalu banyak kejadian yang di istri saya itu mungkin akhir-akhir ini kan sering apa itu Pak, kesurupan istilahnya itu Pak. Dalam istri saya tiap malam itu Pak, saya kalau habis sholat sama istri saya, sholat jamaah itu saya doakan. Itu kalau sering muncul Pak itu penyakit dalam badan istri saya itu, satu kesurupan ya. Jadi kalau sudah saya bacakan sholawat, saya itu teriak-teriak itu Pak, itu kamu lagi din, Samsudin, saya takut itu. Saya ini tidak tahu Pak, hampir tiap malam Pak itu. Tiap habis sholat itu saya apa itu, saya ajak sholawatan, saya zikir, saya bilang sama itu selalu muncul. Itu dalam pengakuannya gini Pak, itu mungkin penyakit istri saya itu berlangsung sudah 20 tahun yang lalu. Dalam pengakuannya itu saya ini tidak tahu. Itu waktu kesurupan itu interaksi gitu kan. Jadi yang intinya itu kalau memang itu saking banyaknya mungkin itu kalau saya sendiri tidak tahu Pak ya, apa itu penyakit non medis itu dalam badan kalau sudah menumpuk Pak. Itu kalau sudah dikeluarkan yang baru itu apa yang lama itu muncul lagi berlapis-lapis gitu Pak, saya tidak tahu. Itu pengalaman yang ada di badan istri saya Pak. Ya mungkin sampai sekarang pun masih ada dikit-dikit lah. Kalau ya saya sendiri tidak tahu, mungkin pengakuannya waktu habis sholat itu. Jadi mungkin itu memang petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin saya sendiri meminta doa dari Abah supaya keluarga saya, diri saya mungkin selalu dilindungi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Ya, mungkin ini cerita sedikit dari saya. Mungkin kalau ada saudara yang kurang berkenan di hati panggilan semua, saya sendiri sama istri saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih. Kula jawab rin nggih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Di balik setiap musibah itu pasti ada barokah. Di balik setiap musibah itu ada barokah. Yang saya lihat yang pertama begini, bahwa kesurupan yang terjadi pada istri panjenengan itu sebenarnya malah seperti seseorang yang membuang kotoran. Bukan berarti kalau kesurupan ini penyakitnya semakin banyak, tidak. Tetapi kesurupan atau apa tadi yang disebut interaksi itu adalah salah satu keluarnya beberapa penyakit. Namanya kalau bahasa medisnya itu abreaksi. Atau bahasa kasarnya enaknya ngomong buang kotoran gitu aja lah. Jadi bukan berarti kalau semuanya sampean bacakan asma-asma Allah terus ada semacam
komunikasi atau bereaksi itu menjadi beban, tidak. Tapi itu salah satu bentuk untuk menghilangkan beban-beban itu sendiri, kotoran-kotoran itu sendiri, penyakit itu sendiri. Saya mengambil ibrah dari kisah saya sendiri, bahwa saya seperti ini salah satunya adalah barokah ketika saya tidak punya uang. Saya tidak punya uang, saya beli rumah, bukan beli, ngontrak rumah yang dikatakan sangat angker. Di situ intinya tidak ada yang berani ngontrak. Yang meninggal di situ kalau tidak salah sudah 7 orang waktu itu. Tapi karena saya butuh rumah, ya akhirnya dengan sangat terpaksa saya kontrak. Setelah saya kontrak itu hampir setiap malam tanya ini, sayangku ini. Hampir setiap malam saya kesurupan. Tapi bukan kesurupan yang hilang kesadaran total, bukan. Tapi saya ya hampir sama seperti jenengan. Kalau jenengan itu karena gangguan dari luar lalu mengeluarkan, kalau saya yang dari dalam saya keluarkan. Komunikasi dengan, jadi hampir, karena waktu itu saya hidup sama kakak saya, satu rumah dengan kakak saya itu tidak betah. Ya intinya sudah waktunya mandiri lah. Akhirnya saya bangun usaha sendiri, ngontrak rumah Padepokan Lama itu. Itu kan sangat angker. Nah tapi karena waktu itu saya punya anak kecil, tapi karena saya memang butuh rumah, pengen mandiri, akhirnya ya terpaksa saya kontrak. Nah karena terkenal sangat angker, saya juga pengen melindungi keluarga saya, yang saya bisa apa ya saya lakukan. Itu dulu sering kesurupan, belum tahu tentang ilmu raga sukma, belum tahu tentang ilmu terawangan, belum tahu, pokoknya hanya kayak istri jenengan aja, ya kesurupan, ngomong sendiri dan sebagainya. Tapi dari situlah jadi saya yang sekarang. Maka semoga saja jenengan nanti ya jadi kayak Bu Ning Siti Nabi ya. Maksudnya dari musibah ini akhirnya bisa mengetahui, karena ilmu itu kan ketemu kanthi laku. Tidak sengaja dengan adanya musibah, terus istiqomah zikir, akhirnya yang dulunya dikendalikan bisa mengendalikan, bisa mengetahui lah begitu. Yang saya harap jangan menyerah ya, jangan menyerah, terus istiqomah, posisikan panjenengan sebagai khalifah fi ardi, bukan sombong, dan juga selalu berhusnudzon kepada Allah, bahwa apapun yang terjadi di dalam hidup kita itu yang terbaik untuk diri kita. Pasti ini nanti ada hikmahnya. Yang penting jangan menyerah. Saya kok gini terus, saya kok sakit terus itu. Dipikir ya, yes ini yang penting saya sehat, saya terus berjuang, dan saya buktikan kepada semua orang lah. Saya buktikan kepada diri saya sendiri kalau saya itu kuat itu. Saya kuat dan saya bisa karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Semoga panjenengan bisa selalu sabar dan selalu husnudzon nggih dengan apapun ini yang terjadi. Terima kasih. Dan mungkin yang terus menjadi pegangan saya itu tausiah dari apa, terus sabar dan terus jaga sholatnya, itu jangan sampai meninggalkan sholat malam sama sholawatnya. Itu memang selalu saya pegang teguh. Jadi alhamdulillah untuk saudara-saudaraku semua, mungkin ini pengalaman saya yang saya lalui. Jadi berkat sholawat, fadilah dari sholawat, mungkin ini kuasa dari Allah Subhanahu wa ta'ala, walaupun kita digempur sama apa istilahnya, bagaimana kuatan apapun, kalau kita memang menjaga sholat, kita selalu bersolawat, insya Allah itu mungkin kita tetap tegar, kita tetap kuat. Amin. Karena kita berlindung sama Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin. Dan itu apalagi ekonomi kita, kalau memang itu memang lagi kacau, itu ya mungkin jangan sampai itu kita meninggalkan sholat, dan sholawat itu harus kita kedepankan. Mungkin itu yang pengalaman saya yang saya lalui selama kurang lebih yang saya rasakan dari 2019 sampai sekarang. Ya alhamdulillah, walaupun itu terjangan gempuran apapun, itu masalah kesehatan, ekonomi,
itu saya sendiri masih alhamdulillah masih tetap bertahan. Ya, ini mungkin semua ada tuntunan dari Abah Samsudin atas tausiah beliau, atas saran-saran beliau, itu yang selalu saya pegang teguh. Dan alhamdulillah saya sendiri terima kasih sekali sama Abah, sama Umi atas bantuan yang telah diberikan. Itu ya saya sendiri mungkin ya itu belum bisa bahas apa-apa, saya sendiri hanya bisa mendoakan. Amin, amin. Sama Abah saya, sama Umi saya, sama keluarga yang mungkin semua diberikan umur yang panjang, rezeki yang lancar, itu mungkin terus bisa berguna bagi kita semua. Amin. Ya, demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, matur suwun sangat dumateng Pak Kus kalih istri. Mengke kula suwun sadèrèngé wangsul mandi rumiyin. Rambutnya istri dipotong sedikit, besok saya buatkan larungan, nggih. Pokoknya semuanya harus bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Mulai teko Pak Rohman terus apa Gabriel ya ana bedak cita-cita. Kita aja omong gimana? Gimana Man? Kayak gimana yang? Kita Gabriel. Sita Rohman. Sita Anwar. Ini kayaknya ibuku minta bacaan iki. Siapa nih? Gabriel. Mana Gabriel? Sofian. Siapa mau sini Alfian? Jaka. Alfian. Terus Pak Anu iki, apa iki? Pak Kus. Gabriel. Pak Kus. Masih Gabriel. Pak Kus. Jaka. Oh, Jaka mu ngomong masih Rasido kan Jaka. Dan dikirim nih ibu ini. Jaka Maulana. Siapa ini mau Kang siapa ini mau? Mas Saiful. Iki piye selanjutnya iki? Arab mangan. Piye? Oh iya. Wiritan ae ya. Kan wiritan kok sing arep mandi salat bengi ya. Al-Fatihah. Bantu kiri. Ini kamar ini. Astaghfirullahaladzim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullah alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi astaghfirullahaladzim alladzi la lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli shay'in qadir la ilaha illallah wahdahu la syarika
lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma anta salam wa minka salam wa ilaika ya'udu salam. Wahayna Rabbana bi salam wa dakhilna jannata darussalam. Tabarakta Rabbana wa ta'alaita ya dal jalali wal ikram. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Dipateni lampunya nggih. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfirli wa liwalidayya. Wa ilahukum ilahun wahidun la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. La ta'khudhuhu sinatun wa la nawm. Lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Man dzalladzi yashfa'u 'indahu illa bi'idhnihi. Ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima sha'a. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ardh wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal 'aliyyul 'azim. Astaghfirullahaladzim. 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 Astaghfirullahaladzim.